Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحبتي وأمهاتي في الله rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas karunia nikmat-Nya dan rahmat-Nya, dan salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Darsun al-an yakni mutala'ah fi ulumil Quran. Menelaah, mengimplementasikan ke dalam ilmu Al-Quran, yaitu bahasa Arab yang sudah kita pernah pelajari. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan memasuki surah berikutnya setelah surah An-Nasr, yaitu surah Al-Kafirun. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala Ustaz. Bala. Nah, sebelum kita masuk ke dalam surah Al-Kafirun, hendaknya kita meluruskan niat kembali untuk ummahat dan untuk kita semua bahwa apa yang kita pelajari dari ilmu bahasa Arab ini adalah ilmu penunjang untuk bisa kita memahami syariat kita. Syariat yang begitu luas, yang ilmunya ini tanpa batas. Karena sungguh kalau seandainya ilmu itu dituangkan ya dari yang namanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka pasti tintanya itu tidak cukup ya dari lautan yang ada di permukaan bumi ini. Karena begitu banyak ya ilmu yang bisa kita pelajari ketika kita bisa memahami bahasa Arab. Ternyata kita bisa memahami seluruh ilmu. Bidang keilmuan yang berkaitan dengan ilmu alat, ilmu syariat, ilmu ahkam, fikih, ilmu usul, berkaitan dengan akidah, ya, berkaitan dengan amal yaumiyah, perbuatan atau amalan hari-hari, yang tentunya itu semua menggunakan kata pengantar berbahasa apa, Ummahat? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Sahih. Baik. Di hadapan Ummahat ada papan tulis, bisa terlihat tidak papan tulisnya? Bisa Ustaz. Bisa. Baik. Judul dari surat yang pertama, bukan surat yang pertama ya, mungkin surat keberapa nih kita? Ke-6 ya? Nah, surat ke-6 ya. Dari surah An-Nas, kita sudah Al-Falaq, sudah Al-Ikhlas, sudah Al-Lahab, sudah An-Nasr, sudah sekarang masuk surat keberapa? Ke-6 ya? Alaysa kadzalik, Ummahan? Iya Surat Ustaz. yang, ya, surat yang kita yang sudah kita pelajari, ya, surat ke-6 ya sekarang ya. Judulnya adalah surah Al-Kafirun. Ma ma'na Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Ah, apa artinya kafirun?
Orang yang tidak mengakui Allah. Kafir. Ini menarik. Orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak tidak mengakui Islam ya. mengakui Allah, mengakui Islam. Orang kafir. Iya. Apa itu? Nah, kafir. Kafir itu adalah dari kata kafara yakfur. Apa? Ya. Sudah di Indonesia kan ya orang kafir. Gitu ya. Ya, orang kafir, ya. Tapi bahasa aslinya kafara yakfuru itu artinya adalah mengingkari, tidak meyakini, tidak beriman. Nah, mengingkari, kafara yakfuru artinya mengingkari, tidak beriman, tidak meyakini, atau tidak percaya. Iya. Tidak percaya. Ini harus diluruskan ya Ummahat. Kenapa demikian? Karena orang menganggap bahwa orang yang menyembah selain Allah kafir. Ya. Padahal bukan cuma itu. Orang yang Islam lalu mengingkari ibadah sholat 5 waktu wajib, maka dia kafir juga. Jadi makna kafir itu sudah melengkapi bukan hanya secara istilah. Kalau umat belajar tentang ilmu akidah, makna kafir ada penjelasannya. Secara bahasa itu juga lebih detail pembahasannya. Artinya orang yang tidak percaya syariat Muhammad, maka dia telah kafir. Ya, di zaman ini ya, setelah Nabi Muhammad diutus. Ya. Nah, ini yang harus diluruskan nih. Jangan sampai, oh itu nyembah Yesus kafir. Tapi orang yang tidak percaya bahwa adanya hari kiamat tidak kafir. Nah, ini salah. Itu disebut dengan definisi kafir juga. Ya. Nah, secara bahasa. Secara bahasa. Ya. Dan kata kafara yakfuru secara bahasa itu juga bisa diartikan adalah tidak percaya. Contoh misalkan anak akfuru minka, artinya aku tidak percaya kepadamu. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan cuma istilah kafir itu identik kepada ilmu agama. Orang yang nggak percaya, orang yang kurang percaya disebut juga kafir secara bahasa Arab. Ya. Fahimtuna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, jadi jangan alergi ya dengan kata kafir ya di sini. Jangan alergi ya. Karena orang Islam melihat orang non-muslim dikatakan kafir. Orang non-muslim melihat orang Islam juga dikatakan kafir. Jadi kafir itu adalah bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Ya. Dalam Injil pun ada kata kafir. Ya, kata kafir itu ada orang yang tidak percaya bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Ya. Nah, itu termasuk di Indonesia, di negara kita yang mayoritasnya Muslim. Kalau ada yang bilang, oh Nabi Isa itu kan bukan utusan Allah. Dia itu hanya orang biasa. Seperti halnya orang Yahudi meyakini bahwa Nabi Isa itu bukan Nabi. Ya, dia bukan Tuhan dan bukan Nabi. Maka orang yang mengatakan Isa, putra Maryam itu adalah bukan Nabi, maka dia telah kafir dalam syariat Islam. Nah, ini yang harus diluruskan. Toib, kita mulai. Silakan bisa dibaca bersama-sama ta'awudz, basmalah dan membaca ayat yang pertama saja. Ya, silakan wahid itsnan tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Ya, baik, Masya Allah. Syukran, cukup sampai situ.
Baik, terima kasih Ummahat telah membacakan surah Al-Kafirun, di mana pada sore ini bukan cuma ilmu yang didapatkan, bukan cuma pahala, sekedar pahala yang didapatkan, tapi apa yang Ummahat baca, setiap hurufnya akan menuai pahala satu kebaikan dikali 10 kebaikan. Ya. Ayat pertama ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 huruf. Dikali 10, berapa Ummahat? 140. Ya, 140 kebaikan. Itu minimal Ummahat dapat ya, Masya Allah. Baik. Artinya silakan. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Ya. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad. Muhammad, wahai Nggak ada ya di situ ya? Ada Ustadz, Ada, katakanlah katakan. Muhammad, Ah, wahai orang-orang Tinggalan kafir. baca. tinggalan hati-hati nih, hati-hati. Katakanlah Muhammad. Nah, wahai orang-orang kafir, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad dengan kata kul. Ya, ini merembet sedikit ya. Kul. Kul itu kata kerja amar, perintah. Dari kata kola. Pernah dengar ya kata kola? Qala Rasulullah. Kola Rasulullah, Masya Allah. Kalau kola artinya dia telah berkata. Kalau ini katakanlah untuk dia, untuk satu orang, laki-laki. Ya, katakanlah Muhammad. Jadi Nabi Muhammad disuruh berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuha. Ya ayyuha itu adalah ya munada. Sudah pernah kita belajar belum Ummahat? Kayaknya Belum deh. Belum ya, anak tulis belum, ya. Ustadz. Belum. Nah, ya artinya adalah al-munada. Munada itu artinya panggilan. Pernah dengar kata nada ya, Ummahat? Ya, itu bahasa Arab. Nada-nada. Kan kalau orang bicara lagu ya, nada-nada. Itu apa? Panggilan-panggilan. Suara. Bentuknya suara. Panggilan suara. Ya. Munada. Artinya ya munada. Ya yang menunjukkan panggilan. Artinya dalam bahasa Indonesia, hai atau wahai. Ya. Kalau jumlahnya banyak, ya ayyuha. Tapi kalau jumlahnya satu, ya saja. Ya, misalkan, ya ibna Adam. Wahai anak Adam. Ya Muhammad. Nah, satu orang tuh. Ya. Ya ahlal kitab. Wahai ahli kitab. Ya. Tapi kalau ya ayyuha artinya wahai semuanya. Semuanya siapa? Semuanya al-kafirun. Ya. Pakai alif lam Ummahat. Ya. Al-kafiruna. Al-kafiruna Ummahat nanti akan belajar yang namanya al-jam'u. Jam'u itu artinya jamak. Jamak itu dalam bahasa Indonesia lebih dari satu. Jamak di dalam bahasa Arab namanya lebih dari dua. Muhammad, Ahmad, dan Yasir, mereka pergi ke pasar. Nah, itu jamak namanya. Kalau Muhammad dan Ahmad pergi ke pasar, ya itu namanya bukan jamak dalam bahasa Arab. Ya, ini harus diingat pada Ummahat, ya, bocoran-bocoran yang berkaitan dengan ilmu nahu. Al-kafiruna dari kata kafirun ditambahkan waw dan nun kafiruna. Artinya wahai sekalian orang-orang apa Ummahat? Kafir. Kafir, orang-orang yang mengingkari. Ditujukan kepada siapa Ummahat? Kafir Quraisy.
Kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Dulu sebelum masuk Islam Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal namanya Ikrimah, ya. Ketika Nabi berdakwah akhirnya masuk Islam, ya. Dan Abu Sofyan dan lain sebagainya, ya. Orang-orang kafir, ya. Silakan dibaca ayat yang kedua Ummahat. Wahid Itsnan Tsalatsa. La لا أعبد ما تعبدون Masya Allah. La a'budu ma ta'budun. Aslinya la itu tidak panjang. Tapi karena setelahnya hamzah, karena ini hukum tajwid berlaku di dalam Al-Quran, maka dia menjadi mad jaiz munfasil. Iya. Oh iya, mohon maaf jadi belajar tajwid ini kita. Juga Ustaz. Ya. Tapi aslinya la. La di sini pendek. Mm-mm. Ya. Ana khawatir ada pertanyaan kayak di kelas lainnya ada yang bertanya, ya, kelas ikhwan. Bedanya la yang panjang di sini atau la yang pendek tuh gimana? Artinya sama atau tidak? Nah, ya. La dengan yang panjang dengan la yang pendek itu artinya sama apa beda? Sama Ummahat. Panjang pendek itu bisa sampai 4 sampai atau 5, ya, mad jaiz atau mad wajib atau mad lazim itu sampai 6 itu karena hukum tajwid. Iya. Aslinya tidak panjang aslinya. Ya, aslinya tidak dua harokat ya Ustadz. panjang. Iya, 2 harokat, ya. Mat tobi'i, mat tobi'i. Aduh, jadi ngomongin tajwid lagi gitu ya, mat tobi'i. Ya. Jadi mat tobi'i la, aslinya la a'budu ma ta'budun. Artinya apa, Ummahat? Aku tidak Aku akan tidak akan menyembah menyembah apa yang kamu sembah. Ya, Maksudnya Masya Allah. Ya. dua. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengatakan, ya, diperintahkan untuk mengatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini secara tekstual terjemahan mushaf. Secara bahasa itu lebih luas, Ummahat. La artinya tidak akan. A'budu dalam bentuk kata kerja, ya. Kata kerja sedang terjadi, Ummahat. Ya, Ummahat nanti akan belajar kata kerja yang sedang terjadi, present tense dalam bahasa Inggris, bahasa Arab namanya mudhari'. Bocorannya ya, mudhari', ya. Anda nggak tulis karena belum dibahas, cuman untuk mengenal, ya, untuk mengenal. Fi'il mudhari' artinya kata kerja yang sedang terjadi. Ya. Kalau sedang terjadi berarti prosesnya dia mengatakan seperti itu sampai statementnya habis pun dia tetap berstatement itu. Nah, ini sampai perkataannya habis pun tetap sama. Ya, artinya di dalam kata kerja yang sedang terjadi, dia konsisten. Ungkapan kalimat yang sedang terjadi itu bentuk konsistensi. Konsistensi itu istiqomah bahwa Nabi Muhammad tidak akan menyembah. Mau dihina, mau diancam untuk dibunuh, ya, atau nanti di hari tua tetap dikatakan tidak akan menyembah. Ya, tidak akan menyembah. Dan kalau bentuknya sedang terjadi, yang dulu dengan yang sekarang sama, Ummahat. Apa maknanya di sini? Bahwa Ummahat pernah mendengar ya sirah Nabawi ya. Tatkala Nabi Muhammad masuk ke dalam Gua Hira. Ya. Ya. Ngapain Nabi Muhammad masuk ke Gua Hira, pertanyaannya? Ngapain Apa Ummahat? Hah? berapa ya namanya? Berapa? merenung. Merenung. Ya itu maksudnya. Bermunajat. Merenung. Merenung. Kalau bermunajat belum, karena belum mengenal. Belum mengenal Allah. Iya. Jadi perlu diketahui, Ummahat, kalau kita belajar sirah, ternyata Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW sebelum diutus jadi Nabi dan Rasul, Nabi tidak pernah beribadah sama seperti orang jahiliyah di zaman itu. Ya.
Yang Nabi lakukan apa? Merenung, tawakuf, tidak ikut-ikutan, tapi ingin melakukan sesuatu bingung. Ya, Oh. maju salah, nggak ada tuntunannya, nggak bisa baca, buta huruf, ya nggak bisa nulis. Mundur, ikuti orang jahiliyah, juga hati bergejolak, nggak bisa, nggak mau ngikutin. Karena pada saat itu mereka sudah beribadah. Ibadah mereka itu mengikuti millata Ibrahim. Ya, tata caranya Nabi Ibrahim ibadah. Tapi disusupi dengan apa? Yang namanya al-authan, berhala. Ya. Nah, ini nanti akan dibahas di ayat yang keempat terkait dengan berhala. Tapi di ayat yang kedua ini menunjukkan, ya. Oh, di ayat ketiga, mohon maaf, akan dibahas tentang berhala. Ayat kedua ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ketika masih kecil terjaga dari yang namanya penyembahan berhala. Hanya melihat saja, tidak ikut-ikutan. Ya. Bukan ketika masih kecil sudah diajarkan lalu dia ikut. Beda nih, harus diluruskan. Ya. Jadi dari awal sudah Allah jaga bahwa Nabi SAW tidak terkena yang namanya kesyirikan. Ya. Makanya Nabi kalau bahasa orang awamnya bermeditasi gitu ya. Kalau bahasa kita merenung, ini apa yang harus saya lakukan, ya. Selama ini melihat orang bertawaf dalam kondisi telanjang, kan ibadah mereka seperti itu. Lalu Lata Uzamana ditaruh di dalam Ka'bah, lalu beribadah, berdoa, ya, seperti itu. Ya. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah dari dulu sampai sekarang, maksudnya dari Nabi belum diutus jadi Nabi dan Nabi sudah diutus jadi Nabi, Nabi tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Ini kalimatnya luar biasa, Ummahat. Karena kalimat ini adalah kalimat yang diulang dengan ayat yang keempat, tapi maknanya sama, tapi susunannya berbeda. Ayat 2 dengan ayat 4. Nah, ini harus diingat, 2 dan 4 ini maknanya sama, tapi ada susunan yang berbeda. Kita lanjut ya, ayat yang ketiga. Silakan bisa dibaca bersama-sama. Wahid itsnan thalatha. Ya, Masya Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya apa, Ummahat? Kamu juga bukan menyembah apa yang aku sembah. Ya. Di sini ada yang namanya distorsi bahasa. Ya. Yang namanya penyimpangan ya. Bahasa. Ya. Apa penyimpangan bahasanya di sini? Perubahan ya. Distorsi ini artinya perubahan. Perubahan yang jelas-jelas karena memang susunannya berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau di dalam terjemahan, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Di dalam terjemahan asli secara bahasa Arab adalah ya, wala antum abiduna ma'abud, itu artinya dan kalian. Antum, namanya aja antum, Ummahat. Ya. Antum bukan antum ya. Kalau antum itu hukum tajwidnya. Ya, ikhfa hakiki. Ya. Tapi kalau kita baca secara bahasa Arab, antum ya. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian bukanlah abid. Ini menarik. Abid itu dari kata abada. Apa artinya, Mas? Menyembah. Menyembah itu bahasa paling gampang ya. Iya, bersujud. Iya, betul. Ya. Abada ya'budu.
arti secara bahasa. Ummahat tahu abdun ya. Apa abdun? Abdullah. Tahu Abdullah apa artinya? Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba ummahat. Abdun tuh hamba. Kenapa bisa artinya menyembah? Ummahat tahu antara majikan dengan pembantu. Antara hamba sahaya, budak dengan majikan. Apa tugas budak? Apa tugas pembantu? Hmm? Asisten Melayani, rumah tangga apa tugasnya? melayani majikan. Melayani, loyalitas, mengabdi, ya, mengabdikan diri. Nah, kalau kita bicara abada ya'budu artinya menyembah, itu secara bahasa, secara istilah ya, penyembahan. Secara bahasa itu maknanya adalah seorang yang disebut dengan Abdullah hamba Allah adalah seorang yang mengabdikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mengabdikan? Melayani apa yang Allah perintahkan dan melayani apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, namanya melayani, pelayan, hamba, mengabdi, ya. Maka dari itu kata abada ya'budu adalah bagaimana kita menyembah kepada Allah dengan sepenuh hati. Melayani apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal. Memangnya mereka orang kafir tidak melayani Allah? Nah, ini harus disampaikan di sini, ya. Karena kita tahu kafir Quraisy itu kalau ditanya menyembah siapa, Umar? Allah ya. Iya. Mereka pada asalnya bukan menyembah Lata dan Uzza, ya. Ini juga harus diingatkan, ya. Mereka menyembah siapa, Umar? Ya Tuhan ya. Tuhan Allah. Menyembah Allah. Iya. Sama, ya. Kalau ditanya orang kafir Quraisy itu menyembah siapa? Menyembah Allah juga. Kok disebut orang kafir? Ya. Kok disebut dengan orang kafir? Ya. Kenapa demikian? Karena dia mengingkari nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Oh, iya, iya. Wasallam. Iya. Ya. Dalam surah Yunus ayat 31 dikatakan, ya, katakanlah siapa yang memberikan rizki kepadamu dari langit, dari bumi, ya. Lalu apa yang Allah ciptakan, ya, yang kuasa menciptakan pendengaran, penglihatan, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, siapakah yang mengatur segala urusan. Mereka orang kafir Quraisy mengatakan siapa? Fasayaqulunallah. Mereka mengatakan yang menciptakan itu Allah. Kok bisa orang kafir menyembah Allah? Bukankah orang Nasrani menyembah Allah, Umar? Menyembah Allah gak orang kafir? Orang Nasrani. Hah? Sama. Sama, Menyembahnya sama. sama. Ya. Orang Yahudi nyembah siapa? Ya Allah juga ya. Allah juga. Sama, gak ada bedanya. Tapi kenapa disebut orang kafir, ahli kitab? Karena mereka mengingkari Nabi Isa utusan Allah. Mereka mengingkari. Mereka meyakini Isa adalah siapa? Yesus itu adalah Allah, Tuhan, Tuhan. anak Tuhan. Menyembah Tuhan Allah. Ah, ya. Orang Yahudi orang Yahudi mengingkari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini dia. Ma'abudu.
apa yang aku sembah, apa yang aku abdikan, apa yang aku layani, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang dituju. Ayat yang ketiga. Di sini tidak ada susunan mubtada khobar ummahat. Ya. Yang ada susunan mubtada khobar hanya di ayat 6. Kenapa? Karena semua diawali dengan kata Kerja. kata kerja semua di ummahat. Ya, wala antum abiduna ma'abud. Ya. Afwan, ada yang tidak menggunakan kata kerja. Ya, ayat 3, mohon maaf. Ayat 3. Ayat 3, ayat 5, ayat 6. Bukan cuma ayat 6 saja ya. Ya. Ayat 3 itu mubtada'nya adalah wala antum abiduna. Ma'bud itu adalah khobar. Ya, adalah khobar karena itu bukan kata kerja. Abiduna dari kata abidun. Ya, abidun. Abidun artinya orang yang ibadah. Ahli ibadah itu abid namanya. Orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah namanya abid. Kalau orang yang berilmu namanya alim. Ya. Orang yang duduk namanya jalis. Ada kan ya jalisun ya? Sudah kita pelajari ya? Udah, Ustaz. Sudah. Orang yang berdiri namanya lupa nih. Ada di buku Durusul Lughah. Wakifun. Wakif. Iya. Ya. Orang yang sujud namanya Sajadah. sajadah jadi sajidun. Sajidun. Iya, sajidun. Orang kafir namanya kafirun. Haknya panjang gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi ayat 3 ini wala antum abiduna itu adalah apa? Mubtada, khabarnya ma'abud ya. Ya. Berikutnya ayat yang keempat, silakan dibaca sama-sama wahid itsnan salasa. Wala Wala ana abidun ma'abattum. Ya. Wala ana abidum ma'abattum. Artinya Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. ya, Masya Allah, tabarakallah. Ayat 4 ini, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Apa maksudnya di sini? Kok kalimatnya kayak diputer-puter gitu aja, gitu ya. Itu berbeda, Ummahat. Ada hikmah di balik itu. Sebelum kita bahas hikmahnya, kita lihat bahasanya. Ya. Wala ana abidum. Dan aku tidak menjadi abid. Ya. Artinya adalah penyembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah. Ya. Ma'abattum. Apa yang telah. Ada tambahan telah nih. Ya. Telah kalian sembah. Dari zaman dulu, nenek moyangnya orang kafir, Quraisy itu namanya Lata, Uzza, Manna. Jadi dulu mereka menyembah Allah mengikuti jalur Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ismail berketurunan, dibuat Ka'bah itu menyembah, tawaf, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada seorang saleh namanya Lata, Uzza, Manna. Hidup sebelum zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia ahli ibadah, semua mengagumi, ya, karena ibadahnya si Lata, Uzza, Manna. Ternyata Lata, Uzza, Manna meninggal dunia, diabadikanlah, dibuatlah namanya ausan, berhala-berhala, yaitu patung. Mirip gak kayak di Indonesia? Yang memerdekakan Republik Indonesia dibikinin apa? Patung. Mirip nih. Kita bicara mirip bukan berarti sama ya. Mirip.
Tapi mereka punya keyakinan patung tersebut ditaruh di tempat yang sakral, yaitu di dalam Ka'bah. Tujuannya kalau ada patung tersebut ketika beribadah kepada Allah lebih cepat sampai doanya lebih manjur atau lebih mustajab. Ya, lebih mustajab. Jadi kayak pakai perantara gitu, Ustaz, maksudnya. Iya, betul. Dalam Was- bahasa Wasilah ya Ustaz. wasilah, dalam bahasa ilmu akidah namanya tawassul. Ya tahu. Iya, bertawassul. Mereka nyembah Allah. Buktinya bapaknya Nabi siapa namanya? Nabi. Abdullah, hamba Allah. Ya. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah. Dalam masalah rububiyah, kalau ditanya yang menciptakan langit dan bumi ya Allah. Tapi mereka ibadah itu tata caranya melalui perantara Itu orang yang telah meninggal. Ya. mereka punya pemikiran seperti itu apa dari mana Ustaz ya? Zaman segitu tentang Dari patung kan? Tentang betul, patung. dari mana? Mereka meniru orang-orang sebelum kafir Quraisy. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Oh, Yahudi dan Nasrani. Ya. Jangan salah kaprah orang Nasrani zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada namanya Katolik, Kristen, ada yang Iya, namanya Protestan, ya. iya. Ya. Zaman dulu semua Ortodoks. Ya, Ortodoks itu mereka punya beberapa literasi keyakinan. Ya, keyakinan mereka ada yang mengatakan tetap Tuhannya Allah, tapi melalui perantara Yesus. Mm-mm. Kalau ibadah itu ada patung Yesusnya, tapi melalui perantara Yesus nyambung ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena keyakinan atau teologi terkait dengan Trinitas itu baru-baru ini, Ummahat. Ya, namanya Tritunggal, ya, bahwa anak Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, sama Roh Kudus. Itu sebenarnya baru-baru ini, ya, beberapa abad silam. Ya, dulu mereka tetap menyembah Allah tapi melalui Isa. Ya, nah, Yahudi pun sama. Nah, itu dari mana itu asal usulnya? Wasilah itu dari mana? Dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini dia dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, cikal bakal yang namanya kesyirikan melalui perantara tawassul. Ya, sama, ya. Ya'uq wa Nasra. Nah, ada namanya orang soleh Ya'uq dan Nasr di zaman Nabi Nuh, ya, alaihissalam. Lalu orang soleh ini meninggal, dibuatkan patung. Awalnya dibuatkan patung tuh biar ingat bahwa ibadah mereka itu hebat. Kita harus lebih semangat, motivasi. Tapi malah disembah gitu, Ustaz. Iya, betul. Mereka tidak menyembah secara mutlak, tapi mereka menyembah, ya, kepada Allah tapi melalui perantara patung. Ya, melalui perkara patung. Lalu apa bedanya dengan orang yang datang ke kuburan? Bukan patung ke kuburan. Orang telah meninggal dunia. Makam wali, makam habaib. Lalu Nah, kalau itu banyak ditanya, Ustaz. ya, Ummahat, Wasilah. ya, itu bertawasul kepada orang yang meninggal dari zaman Nabi Nuh itu sampai sekarang. Cuman medianya beda-beda. Ada yang ke kuburan, ada medianya patung, ada medianya benda-benda keramat, ya. Kalau umat datang ke Jogja, ke daerah-daerah Jawa gitu, ya, ada pohon keramat, ya. Kalau ditanya nyembah siapa? Nyembah Allah, sama, ya. Tapi melalui pohon keramat ini nanti biar berkah, ya. Panen raya kita harus apa namanya, ngasih sedekah laut. Itu musyrik ya, Ustaz? Nah, itu dia, ya, orang musyrik dan juga orang kafir. Nah, orang
Musyrik orang yang menyekutukan Allah. Orang kafir dia mengingkari Allah. Kalau orang mengingkari Allah pasti dia musyrik. Ya. Tanya Kalau Ustaz, ya, terkait silakan. tawasul tadi, kalau sekarang kan suka coba dengan sedekahmu, siapa tahu dengan sedekah ini akan mempermudah doa terkabul. Ada lagi kita baca Quran atau baca Al-Fatihah Hmm, dengan amalan Al-Fatihah ini akan doa. Nah, itu apakah bagian dari tawasul atau bagaimana Ustaz? Ya, baik. Ini jadi menyambung ke ilmu akidah ya, tapi nggak apa-apa. Soalnya Bocoran. memang sering banget dikatakan Hmm, begitu ya. betul, betul, betul. Jadi tawassul dari kata wasola, sampai. Ya, wasilah artinya perantara. Ya, orang ketiga nih. Ya, kayak orang mau bikin SIM pakai jasa, itu orang ketiga tuh. Wasilah, tawassul. Nah, tawassul di dalam ilmu agama syariat itu ada beberapa macam. Ya, ada yang namanya tawassul syirkiyah. Ya, tawassul yang masuk ke dalam kategori syirik. Ya, seperti tadi orang yang meninggal dunia kita tawassul melalui perantara itu. Patung, benda-benda, keramat dan lain sebagainya. Ya, jin, nah, bisa juga. Ya, nah itu yang pertama, yang nggak boleh. Yang kedua adalah tawassul yang dibolehkan. Ya, berdasarkan banyak hadis, ya redaksi-redaksi hadis yang mengatakan bahwa ini adalah tawassul yang dibolehkan. Apa saja tawassul yang dibolehkan? Tawassul kepada orang yang masih hidup tapi soleh. Ya, oh Pak Ustadz mohon doanya ya supaya anak saya bisa lulus di perguruan tinggi negeri. Didoain tuh sama Pak Ustadz ya. Ya, karena Nabi pernah mendoakan. Ya, nah, itu namanya tawassul kepada orang yang masih hidup tapi soleh. Ya, yang kedua, tawassul yang dibolehkan adalah tawassul yang berkaitan dengan amal soleh dirinya. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi. Ya, intinya gimana? Ummahat misalkan lagi diberikan cobaan oleh Allah. Ya, diberikan cobaan oleh Allah, misalkan kecelakaan misalkan. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah hamba, ya Allah. Hamba ini, ya ngomong langsung ya kepada Allah. Hamba ini berusaha untuk beramal soleh, bersedekah, ya, rajin bersedekah, terus juga berbuat baik kepada orang lain, ya, dan lain sebagainya. Ya, di dalam doa kita. Boleh nggak? Boleh. Bukan pamer, bukan. Ya, bukan pamer dan juga bukan pamrih gitu ya. Iya, sebutnya pamrih Iya, ke bukan Allah gitu. pamrih, bukan. Itu melalui tawassul, ya Allah, saya rajin sholatnya, saya baca Quran, itu untukmu ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Nah, itu namanya tawassul yang dibolehkan. Ya, wah, tawassul yang dibolehkan. Atau merendah. Karena amal soleh atau merendah minta ampun kepada Allah. Ya Allah tiap hari saya minta ampun kepadamu ya Allah mudahkanlah urusan hamba ya Allah. Nah, itu boleh. Sebagaimana Nabi Yunus di dalam perut ikan itu berdoa apa? La ilaha illa anta subhanaka Ini pun Kuntum temin minadz-dzalimin. kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, saya ini melakukan banyak dosa ya Allah. Ya, disuruh apa? Minta ampun kepada Allah ya Allah. Saya banyak dosa. Itu kan sama aja. Bertawasul melalui wasilah karena tiap hari dia melakukan dosa lalu dia bertobat lalu dia melakukan dosa lagi dia bertobat lagi kepada Allah. Nah, itu kan disebut dengan value, nilai-nilai yang bisa kita sampaikan kepada Allah. Tawasul dalam amal soleh. Baca Quran, setiap hari baca Quran ya Allah. Untukmu ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Tapi jangan ya mintanya itu urusan dunia nih juga salah. Saya tiap hari baca Quran ya Allah, tolonglah beli apa namanya minimal 5 gram emas lah gitu ya.
Dapat Itulah. pekerjaan, Ustadz. Atau dapat pekerjaan. Kalau dapat pekerjaan masih mending. Ya Allah, ya mudah-mudahan dapat inilah mobil impian gitu ya. Rumah impian. Ya Allah, terlalu remeh yang diminta. Oh ya. Dunia yang terlalu rendah kok diminta. Ya. Terus gimana? Ya minta kepada Allah kemudahan. Kemudahan beribadah, kemudahan mendapatkan rezeki yang halal. Nabi yang ngajarin kan untuk kita apa? Minta itu bukan rezeki yang banyak. Rezeki yang halal. Yang Warizqan berkah. thayyiban, yang berkah, yang baik. Ya. Nah ini dia nih. Kita tahu diri lah kalau berdoa. Harus tahu diri. Jangan minta dunia. Jangan minta dunia. Ya, mintanya akhirat. Dunia akan mengikuti. Kalau minta dunia, maka nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Baik. Ya. Yang ketiga, ya, tawasul dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ya, kita muji-muji Allah. Kan kalau orang muji-muji Allah, ya, kayak kita lah, misalkan bos dengan pegawai ya. Pegawai itu sering muji-muji, cari perhatian, cari muka, ya. Kira-kira diapain nama bosnya? Dikasih. Dikasih. Itu Sering dikasih naluri dia. bonus. Kasih Iya. bonus gitu ya. Boleh nggak cari muka, cari perhatian? Boleh. Selama dalam kebaikan. Baikkan. Selama dalam kebaikan. Ya, ya. Mengucapkan Asmaul Husna kan nama-nama Allah. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya doa kepada Allah. Baru minta sama Allah. Gitu. Ya, paham tuh insyaallah. Amin, insya Allah, Ustaz. Insyaallah. Ya. Termasuk dengan Silakan. Al-Fatihah Hah? ya, Ustaz ya. Kenapa? Al-Fatihah gitu. Termasuk Iya, dengan Al-Fatihah Al-Fatihah. itu baca. Betul, betul, betul. Al-Quran, baca Quran juga sama. Iya. Memuji Ustaz, Allah. maaf, tadi definisi jadi dari tawasul itu jadinya apa tadi, Ustaz? Oh, tawasul itu adalah Sementara. iya, beribadah melalui perantara. Beribadah. Beribadah melalui suatu perantara. Ya, itu namanya tawasul secara bahasa ya. Kita bisa secara bahasa. Ya. Nah, kalau ibadahnya melalui perantara yang masih hidup, orang soleh boleh. Ya. Dalam bentuk doa. Doa kan ibadah ya. Kita bicara nih ibadah itu luas ya, maknanya luas. Ya. Ibadah itu maknanya luas. Minta doa ya. Tolong dibacakan doa buat anak saya yang sedang sakit. Misalkan gitu. Iya. Ya. Kadang Itu misalkan sodako nasi bungkus dengan niat anaknya bla 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 gitu nggak apa-apa kan Ustadz ya? iya, tapi jangan mintanya dunia. Iya. Ya. Nih saya ada nasi bungkus nih, doain ya. Mudah-mudahan anak saya cepat kaya. Aduh. Bukan ujiannya lulus ujian gitu. Salah Ustadz. Kadang gitu dulu. Jangan Dulu lulus zaman ujian. anak-anak sekolah, sekarang udah Dimudahkan. iya dimudahkan maksudnya. Iya, dimudahkan urusannya, dimudahkan ujiannya, gitu ya. Kalau Allah berkehendak dipersulit gimana? Berarti Iya. menurut Allah ya takdir anak ibu ya itu nggak baik masuk ke sekolah itu. Iya. Ya. Betul, Nah itu Ustadz. dia. Ya doa itu secara umum. Ya. Secara khusus itu dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah dunia jangan minta secara khusus. Karena yang tahu kebutuhan kita itu siapa? Allah. Allah. Jangan minta secara khusus ya Allah. Ya, ini yang anak-anak ya mintanya macam-macam gitu ya. Yang mau nikah gitu ya, mintanya begini begini begini, saya mau jodohnya begini, yang tingginya 170 cm. Waduh, Ada ya Ustadz. ada yang seperti itu, Mbak. Ada yang seperti itu. Ya, Ana bilang, ya Allah, ya salam, terlalu remeh doanya. Ya, minta dikasih jodoh yang sekufu, minta dikasih jodoh yang seiman, yang cocok, ya bisa mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, itu aja. Nanti Allah berikan yang terbaik. Pasti Allah kasih yang terbaik.
Ya, siapa tahu yang tinggi belum yang terbaik menurut Allah. Ya, nah ini yang harus diingatkan. Baik, ayat yang kelima sama dengan ayat ketiga. Silakan dibaca sama-sama. Wahid Isnan Salasa. Wala antum abiduna a'budu. Artinya, Kamu Dan tidak kamu pernah tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. iya. Ini namanya taukid, penekanan umat. Ya, penekanan. Ayat kedua itu statement Nabi. Ya, ayat yang kedua itu statementnya. Ayat ketiga pengukuhannya dari statement yang kedua. Ayat keempat itu statement Nabi lagi, dan ayat kelimanya pengukuhannya, pentaukidkannya, penekanannya, bahwa nggak akan mungkin aku menyembah apa yang kalian sembah, itu maksudnya. Ayat yang keenam silakan dibaca. Wahid Isnan Salasa. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Artinya, untukmu Untukmu agamamu dan untukku agamaku. ya, ini sering ya kita Iya. mendengar kalimat ini. Lakum dinukum waliyadin. Untuk engkau, ya, untuk kalian, agama kalian. Apa itu agama? Din. Kita tahu ya, diambil dari kata din itu diambil dari kata apa, Mas? Ada yang tahu? Apa artinya din? Agama. Kenapa agama bahasa Arab itu din? Maksud bahasa Arab. Maksudnya gimana Ustaz? Pertanyaan. Bahasa Arab. Diambil dari bahasa Arab. Diambil dari bahasa Arab. Dari kata apa? Dinumuno. Ad-din. Din itu dari kata dayyana yudayyinu. Oh. Ya. Benar. Kenapa agama disebut din? Karena dia ada dain. Dain itu arti hutang. Kok agama hutang sih? Maksudnya gimana? Orang yang berhutang, dia wajib apa, Umahat? Membayar. ya Melunasi. Melunasi maksudnya. Iya. Kan tumpah. Ya. Apa maksudnya orang yang berhutang wajib melunasi? Ada kata wajib yang artinya berkewajiban. Belajar dulu. Artinya din itu adalah suatu perkara yang menjadi kewajiban seorang yang memiliki agama. Ya. Umahat KTP-nya agamanya apa? Islam. Islam. Maka kewajibannya mengikuti Agama Islam. agama Islam. Itu namanya sebuah kewajiban. Sebagaimana seperti hutang. Hutang itu dikasihkan den karena dia memiliki kewajiban untuk melunasi. Kita pun sama. Ya. Orang yang disebut dengan mukallaf, orang yang terbebani kewajiban. Tunggu. Paham tunai insyaallah? Fahim dan Insyaallah. Hal min soalin, ada yang ditanyakan Umahat. Loh, sebentar, Umi belajar dulu. Udah dalam. Maafi soal? Enggak ada Ustaz. Enggak ada Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Semoga amin. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya, kemudahan dalam memahami agama, senantiasa berada di jalan yang abidullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya, sehingga kita tidak bisa dikatakan orang kafir. Nah, ini juga harus diluruskan. Jangan sampai kita menjadi orang kafir, kafir di dunia atau kafir di akhirat. Ya, kalau kafir di dunia ini ahli kitab. Ini Umahat harus ingat ya. Kafir di dunia ini ahli kitab, musyrikin, Hindu, Buddha, Nasrani, agama selain Islam. Ya, itu namanya kafir dunia. Kalau kafir akhirat,
itu bisa jadi ada dua, orang yang di luar Islam atau orang Islam yang melakukan pembatal keislaman. Murtad gitu. Ya, murtad. Murtad itu kalau murtad itu keluar dari Islam pindah ke agama lain. Kalau ini dia KTP-nya Islam, tapi dia tidak meyakini sholat 5 waktu. Ya, Meninggalkan ya Ustaz. bukan cuma meninggalkan, meyakini bahwa sholat 5 waktu tidak wajib. Dia tidak mau bayar zakat. Iya sih. Dia tidak Kejauhan. melaksanakan perintah-perintah Allah. Dia melakukan kesyirikan. Nah, itu ada 10 nawaqidul Islam. Itu harus dipelajari juga kepada ummahat di dalam ilmu akidah. Jangan sampai ngakunya Islam, KTP-nya Islam, dimakamkan, dikuburkan, dan dimandikan secara Islam, tapi ternyata di akhirat dia kekal masuk neraka. Ya, baik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Mungkin ini yang bisa disampaikan ummahat. Sangat urgent ya. Kita belajar bahasa Arab sangat urgent ya untuk bisa memahami agama kita ini lebih dalam. Ya, kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan sore hari ini, dan insya Allah tidak ada tugas ya karena ini pekan keempat. Kita akan berjumpa di bulan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bukan hanya di dunia ya, tapi juga nanti di yaumil akhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pada pertemuan sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.